benderang sudah mulai terdengar juga. Oke, waktunya sesaat lagi. Tapi mohon maaf sebelumnya mungkin kita semua tidak bisa melaksikan bagaimana pen and pick yang sudah terjadi. Tapi tetap semuanya masih dalam pengawasan dari masing-masing dari League Ops kita. Dari tim pengawas kita. Fair play tetap dijalankan walaupun belum bisa kalian saksikan secara langsung dari pen and pick-nya. Jadi langsung saja ini dia game yang pertama. Yes, dan kita bisa melihat di mana Albert menggunakan Fanny. Yes, tapi lawannya adalah Grok Jungler. Grok Jungler dari High. Apalagi ini, hai. Kejutan kembali diperlihatkan dari Aura Fire ya. Oke, plus atlasnya pun kali ini terlepas ke arah Finn. Yes, tapi ada lawannya. Iya. Digi. Lawannya ada Digi. Hanya tinggal bagaimana nanti trigger-trigger yang akan dilakukan Kabuki dengan satu hero yang sangat dia sukai pula yaitu Beatrix. Iya, Grok Jungler dengan Demon Slayer-nya. Ini akan seperti apa lagi nih Om? Ya, sejujurnya kita belum pernah melihat sebenarnya. Karena Grok sebagai jungler karena kita tahu Grok adalah hero yang cepat untuk melakukan clear lane. Tapi tidak untuk single target monster. Oke. Dan ini berarti agak sedikit lama untuk pengambilan dari jungle-nya. Tapi mungkin dengan bantuan dari Demon Slayer bisa lebih cepat. Nah itu dia tapi Fanny. Walaupun level 3 tapi tertarik dengan satu reverse time on point. Timing yang diciptakan oleh Digi itu sendiri. Andai tadi kalau tidak ada reverse time kemungkinan akan ada satu orang yang berhasil dijadikan first blood. Yap, dipaksa untuk mundur ya. Dan masih level 3 juga. Dan kita melihat di arah top lane. 1v1 situation antara R7 dan juga Fluffy. Di sini udah mulai adu poking dari kedua fighternya. Meanwhile di middle lane kita melihat di mana Clay. Yang masih coba untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Yap, benar sekali. Sementara itu untuk Albert kali ini langsung aja mencoba untuk mengajar ke arah Fluffy. Tapi belum bisa mendapatkan satu hero tersebut. Kenapa? Karena dengan ada sebuah aksi gocek menggocek R7 pun diusir mundur. Barir dikeluarkan sama-sama level 3 semuanya sedikit lagi. Semuanya akan level 4 pula. Fredrin dan juga Pakito kali ini langsung bertemu. Akankah sesaat lagi ada satu orang berhasil langsung diamankan. Sementara untuk Fluffy-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi Flicker berhasil mendapatkan first blood lewat R7 yang begitu baik. Dan juga mendapatkan satu hal yang begitu indah. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Rafael dan Hai-nya. Kabur dari tersebut beserta dengan Godiva yang selamat pula. Iya, dan kali ini R7 yang harus terjebak dalam reward manipulation membuat dia harus ditumbangkan juga. Dan kali ini cuan diciptakan untuk Aura Fire karena Turtle disecure sama High. Ya, satu buah pengambilan Turtle yang sangat on point juga. Dan sebagaimana di Fredrin sendiri, ketika berhadapan dengan Eve, dia harus berhati-hati dan mungkin harus juga menunggu dari bukaan real world manipulation. Karena tadi efek slow yang diberikan oleh Eve ini sangat besar dan dalam untuk Fredrin. Nah, Fredrin adalah salah satu hero yang berjalan kaki yang sangat-sangat mengandalkan mobilitasnya yang memang dashnya juga nggak banyak. Benar. Dan Flicker lah yang memang sudah dia bawa. Tapi sebelumnya sudah dia gunakan pula. Ada Finn yang mencoba untuk mendekat. Tapi Hai level 6 dengan kali ini mengeluarkan pula white charge-nya. Tertarik Reaper Finn-nya mau ke arah mana. Sempatkah dia untuk melakukan sebuah aksi fatali. Tapi sempat. Walaupun untuk kali ini tapi Albon yang berhasil kabur dari tersebut. Walaupun tadi ditembak dengan satu nih Piru. Belum ada lagi Renner karena Wesker lah yang dipegang oleh Kabuki. Wow, itu mau itu Finn di depan mata. Dimakan loh, ditabrak. Karena memang follow up-nya juga cepet banget sih dari Aura Fire yang sekarang cukup unggul dari segi networknya sekarang di 800. Tapi Fluffy yang mencoba untuk memberikan ada sedikit poke yang lagi. Double jab menuju ke arah sana. Dan Seven bakal coba untuk meng-cancel manipulation dari Facehager. Tapi di arah belakang bakal hadir dari Albert yang langsung digesek-gesek. Dua player hilang dari Aura Fire. Tapi Godiva yang akan menjadi target operasi. Tapi Flicker sudah digunakan untuk mundur. Menghindari satu buah perfect match yang akan dikeluarkan oleh Finn. Terlalu beresiko sih dan terlalu memaksakan sih kalau menurut gua. Kenapa? Karena Fredrin mas sendirian. Betul. Banyak banget soft skill yang akan dikeluarkan. Jaraknya segitu pula. Pendek ya tadi. Jaraknya pendek banget. Fredrin hanya tinggal ngedash dikit juga sampai. Benar, kecuali dia harus ngedash terus jalan kaki lagi. Nah itu. Itu ya kristalnya masih bisa memberikan efek slow. Why gitu. Kenapa? Belum lagi belakangan memang cepat ya dari backup-nya dengan kehadiran dari Fanny sendiri. Iya, ini dia Turtle Campai Samsung Galaxy Series yang memang sudah terlihat pula. Para pebab berhasil diamankan oleh Fanny. Albert bersiap untuk masuk mungkin ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Sebenarnya di bagian belakang ada Feather Ice Strike dikeluarkan pula mengusir beberapa play yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi udah terlihat ada lagi Real Manipulation langsung aja mencoba untuk melakukan sebuah tiba-tiba mati. Tapi Arsenal kali ini juga mulai masuk ke bagian dalam dengan ada satu dan Journey. Hanya berhasil langsung diamankan. Dikinya pun langsung berhasil dihancurkan. Kabuki mencoba untuk kabur dari tersebut tapi tidak akan bisa karena Skylarnya free hit di bagian belakang dengan Stark yang dimiliki terkumpul dengan begitu indahnya, nikmat banget. Itu
tadi Finn-nya juga harus hilang. Dia sempat gak bisa ngapa-ngapain ya dengan adanya stun dari wild chart-nya seorang Hai. Tapi itu adalah buying time juga di mana banyak banget resource yang keluar. Begitupun dengan ada sekarang seorang Fluffy. Memukul mundur Finn ke arah belakang. Di mana turtle-nya sekarang bakal coba untuk ditarik dari sisi RRQ Hoshi dan di reset begitu saja. Disengage lagi, nggak mau adanya kontes. Karena dari sisi Hai yang udah siap banget sih pastinya nanti untuk bisa melakukan wild charge lagi. Ya, dan ini adalah Grok jungler ya. Iya. Berarti memang ya udah dia pasti bakal berada di lini terdepan untuk memberikan efek sisi ke lawan-lawannya juga. Sementara dengan keadaan dari Fanny sendiri ini wild charge bakal sangat berbahaya. 1,8 second kalau memang bisa hit di arah tembok. Cuman masalahnya tadi, wait. Wow, ini dia Stealth Prediction by Axe. 2 menuju ke Aura. Mulai nih semua mata nih, Langsung nih. menoleh ke belakang. Kenapa sih? Oke, tapi kita bisa melihat juga di mana di arah bottom lane dan top lane, outer turret dari Aura Fire sekarang sudah dihancurkan. Ini menjadi permainan yang sangat-sangat objektif sih untuk RRQ, di mana kita lihat dari poin eliminasi, outer turret yang didapetin juga. Agresif, early aggressionnya ini harus didapatkan dengan adanya satu tempat tersebut. Itu Fluffy mau kemana? Untungnya masih bisa selamat. Hanya saja kali ini masih dikejar oleh Albert. Tidak akan membiarkan Fluffy-nya pulang kali ini. Namun dirinya malah terjebak dan berhasil didapatkan pula oleh Hai. 1 untuk 1 walaupun junglernya dari Arkeos yang memang sudah mereka amankan. Coba lihat sisa objektivitas di area yang lain. Ini RRQ tetap bisa mendominasi loh. Yap. Jadi nggak mau adanya kerugian yang memilih posisi lagi dengan adanya sebuah time journey. Satu buah fataling yang dikeluarkan oleh Finn berhasil untuk di-deny begitu saja. Tapi lihat dari feeder Ice Strike menuju ke arah seorang Godiva berhasil untuk mundur. Dan hanya adalah efek saja dan di mana Skylar mencoba untuk plating ke arah inner turretnya. Skylar nggak terbendung banget. Benar-benar Skylar tidak terbendung. Berhasil untuk mengamankan terus-terusan stacknya. Sekali bolanya berapi, ngegebok ke punggung orang, sesak napas sudah bisa dipastikan. Gitu kayak gitu. Oke. Karena sekarang Hai pun harus bertugas kalian membuka map ya Om ya. Resikonya adalah seperti itu. Mungkin kalau dia memiliki satu flicker ataupun spell yang lain. Oke lah dia bisa flicker dengan wild charge-nya juga bisa disambung. Tapi untuk sekarang pure wild charge-nya saja yang bisa untuk melakukan invasi atau kabur. Ya, dan ini pastinya tidak bakal cukup ya. Karena biasa dari Grok sendiri dia butuh flicker untuk mengagetkan lawan. Jadi di sini tidak bakal ada lagi unsur surprise mungkin dari Hai. Tapi pastinya poin plus dengan jungler seperti ini. Dia susah untuk bisa diganggu. Karena dia berhadapan dengan Fanny. Jadi mungkin milih dari hero yang memang tebal physical defense-nya. Dan kita belum lihat juga nih, Hai ini membuat ke arah defense atau attack. Dan kita melihat di mana Turtle yang ketiga sekarang udah mulai di setup oleh teman-teman dari Aura Fire. Udah ada gangguan dengan ada satu perfect match di sana. Ada kontes yang terjadi dengan Revelation. Wah sempat gak dia untuk kembali? Gak sempat loh Atlasnya loh. Tapi Turtle-nya berhasil dimakan pula oleh Hai itu sendiri. Tapi Hai-nya berhasil dihancurkan oleh Fanny. Fanny gak banyak darahnya. Fanny berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja sekarang terjadi pertempuran lagi di area mid. Ada 3 player mungkin terkumpul di area tersebut. Sementara itu sekarang pemain dari Aura Fire mereka masih belum ingin menyerah. Bennett-nya dikeluarkan pula. Langsung ditembakin semuanya. Menghilangkan satu wave minion hanya saja. Masih ada kesempatan ya. Mereka semua mundur, mereka semua selamat. Tapi tidak untuk turtle-nya berhasil diambil oleh Aura Fire. Dengan 2 turtle total untuk mereka. Yap, dan Aura Fire juga sekarang udah mulai mempersempit gold gap-nya ya. Dimana Fluffy yang udah mencoba untuk bermain rotasi lagi ke arah bawah. Udah terjadi adanya pertemuan, tapi damage dari Fluffy ini cukup sakit. Dan bahkan ternyata ini adalah grok damage. Grok damage ya, berarti physical defense-nya memang ikut dari attempt damage yang dibaik oleh Hai sendiri. Sementara waktu dan diginya dengan satu buah Athena Shield ada Steel Like Plate jadi masih cukup respect dengan burst damage dari Play. Yap, ini Fluffy-nya masih bisa ngegocek loh, Fluffy-nya masih bisa selamat, masih bisa pergi dari tersebut tapi tidak untuk turretnya. Turretnya berhasil dihancurkan, ditabrak dengan Wild Charge, saat kelas kemungkinan besar tidak akan bisa mengeluarkan Fataling-nya. Dan benar saja, tapi di area yang berbeda, coba lihat Kabuki dan juga Godiva bekerja sama guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Fredrin. R7 bisa ke kabur dari tersebut tapi dia masih berusaha untuk bisa membentarkan dirinya pula. Godiva kali ini kukira baik, ternyata bawa kawan. Dan itulah yang terjadi kembali. Bennett-nya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah R7. Kabuki sedikit lagi yang tersisa. Tapi ada Clay mencoba untuk membantu dan juga mengeluarkan Feather Ice Strike-nya. Hanya saja masih gagal tapi tidak di saat Albert hadir. Albert menyelesaikan masalah tanpa masalah untuk Albert. Waduh, itu benar-benar lama banget loh. Bisa saling buying time, bisa saling backup. Dan itulah Albert yang seperti neraca udah menyelesaikan masalah. Tapi lihat Fluffy bakal coba untuk menuju ke arah belakang sana di mana Skylar gak bisa lagi untuk bertahan. Finn mencoba untuk mundur tapi lihat 3 player dari Aura Fire. Satu buah render Avati membuat dari
hilang sekejap mata. Hilang sekejap mata dengan darah yang gak begitu banyak. Ditembak pula dengan peluru dari sniper sebesar itu. Mereka sudah wangi. Semakin pede lagi. Mainnya makin jago pula. The new axe effect. The better you smell, the better you Play. Dan ini pun menjadi aroma-aroma wangi untuk Aura Fire. Dimana sekarang Lordnya bakal coba untuk dieksekusi. Tapi di sisi lain R7 terjebak dengan adanya sebuah Nimbus Patient dan Reward Manipulation. Yap, sekarang Lordnya berada di tangan dari Aura Fire karena mereka semua jauh berkumpul. Tapi Albertnya diusir mundur, bisakah dia bertahan? Tidak! Karena Lebra pasti Lebra berhasil mengamankan karena Lord tersebut dan juga Albert berusaha untuk pergi. Masih bisa selamat. Penggunaan kabel yang begitu baik dari Albert. Oke, tidak ada masalah melepas Fanny-nya Albert selama di situ adanya sebuah barrier. Tapi ada masalah kalau misalnya kalian lapar, aku punya jawabannya yaitu nobar MPL sambil order Grab diskon sampai dengan 90%. Langsung scan QR code di layar kaca kalian. Memang Queen of Bridging. Ya langsung scan saya QR code di bawah sana. Dan team fight, Aura Fire mereka pegang kendali permainan sekarang. Dengan kehadiran dari Grok yang berada selalu di lini depan. Ini membuat pergerakan dari Arkehosi agak rapi. Kalau memang ada barriernya. Wah. Fluffy nggak bakal bisa bermain seperti biasanya ya. Apalagi masih menit-menit segini. Kalau mungkin nanti masuk sudah menit ke-20 atau gimana. Atau 17 ke atas lah. Fanny-nya bakal fall off. Kemungkinan dia baru bisa untuk bermain seperti itu ya Om ya. Yes, untuk split, sekarang, ya? iya untuk sekarang. Fanny masih merajai loh. Damage-nya masih bakal berasa banget. Iya. Tapi kalau di bawah late game juga di sini ada Skylar loh. Iya. Ini Skylar sekalinya ngegebok, apalagi stucknya kita tahu lah ya bolanya berapi itu yang awalnya diisi cuman sama plastik-plastikan sekarang diisi sama kerikil dan barusan Ren Rapatinya kena ke arah punggung sebelah kiri dari Albert dan langsung melengsong dia pergi. Punggung sebelah kiri Iya, ya. tadi kan sebelah kiri. Oh iya, sayap kiri ya. Sayap kiri. Left wing. Waduh. Oke, tapi kita melihat di mana sekarang dari Godiva yang justru menjadi PR untuk ngebuka visionnya terlebih dahulu ya. Dengan Alte Alarm Bomb, tapi ada damage dealt by Axe di mana kita tahu agresivitas dari Albert ya. Yang masuk, dive in, memberikan cicilan, membuat dianya berhasil untuk memberikan damage paling besar. Ya, ada Albert Kabuki sih menurutku yang ini harus diwaspadai banget dari Arkehosi. Dia lah yang menjadi target utama dan yang bisa melompat ke belakang kalau dihitung ya masih ada Finn, masih ada juga Albert. Jadi Wind of Nature harusnya menjadi item yang sangat-sangat wajib sekali dan Players Gold by OBS Gold juga. Albert masih ada di atas sana sebagai jungler. Disusul oleh Kabuki karena sebenarnya jarang kalau kita melihat jungler menjadi Players Gold by OBS Gold. Ini boleh-boleh sih, masalahnya juga ya teman-teman. Web. Oh ini ada support system. Ada support system dari Skylar. Halo ayah, waduh. Sudah ada Sama langsung. calon mantu ya? Sepertinya. Halo ayah, tapi bantingan. Fluffy gak bakal bisa bertahan karena pantelingnya menghancurkan satu player tersebut. Mereka tahu flanking dari Fluffy sangat berbahaya. Fluffy harus menjadi target utama pula di dalam game ini. Ya. Dan Fluffy 5 kali sudah terpick off juga. Mungkin dengan cara yang hampir sama ya. Dimana dia berjalan sendirian dan langsung tiba-tiba ada 3 dari Arkehosi yang nyamperin ke arah dari dia sendiri. Dan dari item build-nya Fredrin dengan full defense item sudah punya dominance ice bersama dengan Radiant Armor. Mungkin agak sedikit tanky lah untuk menahan damage dari Reload. Manipulation. Cuman pastinya bukan itu problematikanya. Beatrix di belakangnya. Yang menjadi masalah. Karena Beatrixnya juga pelan dan pasti ini nyicilannya sakit banget. Dia udah punya Hunter Sakti Odi. Wind of Nature sudah siap. Berarti udah siap juga untuk berhadapan dengan Fanny. Dan di last itemnya bisa kemana pun. Ada Husklow. Ada Melficrow. Yap. Dan sekarang ada flanking lagi dilakukan oleh Fanny. Kita tahu mobilitasnya sangat tinggi. Dari tanah itu sudah terlihat. Barusan Godiva di trigger untuk time journey-nya dikeluarkan. Tapi dia masih bisa menahan. Masih bisa menahan. Berarti mereka kehilangan satu short kill. Yaitu Feather Ice Strike. Dan sekarang waktunya kemungkinan besar Aura Fire akan sedikit menekan. Karena mereka tahu tidak ada high ground.
Tidak ada high ground dan sekarang keunggulan yang dimiliki juga dari Aura Fire mencoba untuk dimanfaatkan tapi sepertinya masih belum menuju ke arah objektif Iya, Lord yang lain. Dan untungnya mungkin dari Godiva juga tadi ya, itemnya kan dia ada Athena Shield. Yep. Jadi ya masih bisa nelen lah. Damage dari Feather Airstrike nggak perlu terlalu memaksakan untuk penggunaan dari Time Journey. Yap, oke, dibuka lagi. ketahuan kan. Itu temboknya. Ya udah nih, nggak apa-apa. Saling lihat-lihatan aja kan. Udah masing-masing tahu bagaimana perasaan walaupun ya belum bisa menyatakan aja udah kayak gitu. Waduh, Oke. sakit banget ya harus memendam. Waduh, tapi udah mulai terlihat ada Renner yang menghantui nih. Yap. Renner yang selalu dihempaskan, ini menjadi satu gertakan sih menurut Yap. aku. Ini Vina juga menjadi satu sosok terdepan ya. Karena kita tahu satu hero ini apabila dia nongol ya dia udah menampakkan wujudnya aja. Kita udah ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi ini ada orang tua pula dari Hai, ada Ibunda ya. Iya. Ibunda, sehat-sehat Ibunda. Ibunda. Mudah-mudahan doanya tercapai. Pasti ya Ibunda juga mendoakan anaknya dengan yang terbaik lah pokoknya. Mama gitu. JJ ya. Iya, oke. Fokus lagi. Iya, Lord. Lordnya yang sekarang udah mulai di kontes di mana sekarang diri Hai-nya yang berhasil untuk menyelamatkan Lord tersebut. Tapi di sisi lain, dua player dari RRQ Hoshi berhasil untuk dihilangkan. Sebuah setup yang sangat-sangat manis dari Aura Fire. Tapi lihat dari seorang R7 bakal coba untuk diberikan damage-nya. Cicilan demi cicilan lagi Sakit dan banget. Divera Special di flicker karena belakang. Dan masih bisa selamat tapi tidak. Dengan sebuah Renner yang dipegang oleh Kabuki. Wow, Renner apatinya masuk dan di bawah kita lihat lagi ada support system dari R7, ada Ibunda pula dari R7 udah hadir. Tapi sekarang kita fokus lagi, ini dia ada pertempuran yang terjadi, tidak paninya balik arah karena Purple Buff-nya akan direlakan, diikhlaskan menjadi milik dari Aura Fire. Ini setupnya bagus banget sih tadi Aura. Ada yang di belakang, Ada yang di ada yang belakang. depan ngacak-ngacak. Dijauhin banget ya. Dan mereka pede juga kan, depannya ini Grok. Grok yang tebel, yang dengan power of nature-nya ini bisa nerima damage dari physical. Oke, sekarang Pania diberikan waktu nggak apa-apa, lu ambil aja Purple Buff gua. Tapi jauh. Tapi jauh, karena sekarang Lordnya siap menabrak masuk dan juga di area mid dari best turret-nya. Udah berhasil ditumbangkan, Federalized Rank, Real One Vibration ditabrak lagi dengan one shot. Bisakah untuk kali ini Hai-nya bertahan karena Hai-nya berada di bagian belakang dan Hai-nya berhasil dihancurkan pula. 4 melawan 5 plus adanya satu Lord dan juga Skylar belum tersentuh sejauh ini. Fluffy mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena R7 tapi untuk Kabuki terkena efek dari Wave of the Wall. Bolanya mantul-mantul. Mereka pun harus bubar jalan lagi. Iya, harus berpuas dengan adanya dua base turret yang hancur ya di area top dan midnya. Ini menjadi PR lagi di mana dari RRQ Hoshi harus defense karena minion yang berjalan sekarang udah super minion juga. Dan Aura sekarang berbalik unggul nih, cukup jauh loh. Ya, dua best turret yang diambil dari RQ Hoshi. Jadi RQ Hoshi sekarang mereka sedang dalam posisi defense. Mereka harus berhati-hati untuk memberikan atau melakukan satu opening. Yep. Karena satu mistake saja mereka bisa langsung ke punish juga end the game. Dan tadi dari Kabuki, Steel Legbat sudah dijual. Dia udah punya Husklow. Ada Melvic Rod, the full damage item bagi Kabuki. Ya, dia memikirkan juga bagaimana lifestyle-nya ya Om ya. Dengan adanya tumbukan mungkin nanti yang masuk juga ke arah beberapa player. Tapi Fredrin kali ini sudah mulai terlihat bisa di counter dengan adanya Beatrix yang cukup bebas pergerakannya. Untuk sekarang Real One Vibration dikeluarkan pula walaupun ini bermain di gang-gang sempit di mana ini adalah ladang main dari Fanny. Tapi Skylar terkena Renner Apati begitu sakit dan Fluffy menjadi abang-abangan yang memang ngusir semuanya. Yuk mau pulang. Kayak gitu Fluffy-nya juga. Nongkrong terus balik. Dan akhirnya dipukul mundur dari RRQ sendiri. Membuat sekarang kembali ternetralisir. Yap. Bakal down lagi tapi ini dari statsnya Finn dengan Atlasnya. 100% win rate, 5 kali di pick. Ini stats yang bagus banget, tapi bisa jadi pecah di game yang pertama di pembukaan ini. Karena kehadiran dari Digi kan yang sangat mengganggu sekali. Dan terkadang kalau kita lihat Atlas ini tidak bisa bereaksi dengan kehadiran dari Grok. Iya. Di saat Grok maju juga, wah ini power meternya masih nyala nih. Momen gua belum ada nih. Ya kan, di saat dia untuk masih nahan kayak gitu, tapi HP-nya juga berkurang terus. Iya. Dan ini akan menjadi satu hal yang bisa menghilangkan momen dari Pin itu sendiri ya sulit. Jadi karena dia tadi coba lihat, Fatalinya jalan banget kan. Untuk Bener. menunggu momen dari Tam Journey-nya lah. Tapi menunggu momen dari inilah. Ada ini. power of nature juga. Iya.
Jadi Vinnya sekarang benar-benar di lock banget ya. Tapi sekarang reward manipulation udah mulai terbuka juga. Hanya mention mundur pergerakan dari Anarchy Hoshi. Yap, Pesager dicuekin dong. Tapi sekarang Lordnya menjadi milik dari Aura Fire lagi lewat dari Pesager. Tapi Pesager masih bisa selamat walaupun untuk kali ini darahnya sedikit banget. Vidya berhasil dihancurkan. Skylar berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa poin. Namun untuk sekarang ada lagi Kabuki yang berhasil dihancurkan. Lordnya sudah berjalan di area tersebut. Fluffy berhasil kabur untuk kali ini. Fluffy-nya harus pulang terlebih dahulu dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Yes, walaupun harus pecah ya dari immortality-nya. Fluffy masih bisa selamat dan Lordnya berhasil untuk di defense di area middle. Ini belum sampai ke area pekarangan dari Anarchy Hoshi. Ya. Tadi benar-benar timing yang pas banget setelah nggak ada time journey. Fataling akhirnya kena 3 orang. Ya, kena 3 dan juga Kabuki yang harus tumbang ya. Tadi Iya. berarti gak ada damage yang terlalu berlebih dari Aura Fire akhirnya. Buset. Albert, Pesager ya di situ ya. Pesager berhasil dihancurkan, tapi Albert kali ini darahnya nggak begitu banyak lagi. Ada Federer, kena lagi karena 2 orang. Coba lihat kau dari sekarang Fluffy-nya berhasil langsung dihancurkan. Fluffy-nya gak bakal bisa bertahan lagi. Godiva dengan time chain langsung dikeluarkan dibanting dengan 1 Fataling. Bisakah dia bertahan karena Godiva yang berhasil dihancurkan pula. Walaupun kali ini ada efek immortal, tapi itu gak bakal berpengaruh dengan begitu banyaknya karena Godiva berhasil dihancurkan. Ararke mengamuk. Wow, itu benar-benar satu buah buying time, baiting juga. Opening yang bagus banget dari Albert. Follow up yang on point dan akhirnya berhasil untuk menciptakan beberapa poin eliminasi dengan item-item di menit 20 nih Om. Ya, item yang sudah sangat-sangat jadi sekali ya untuk Albert dengan Heptasis, BOD. Dia juga cukup respect dengan adanya 1 buah Tough Boots. Brute Force bersama dengan Hunter Strike. Tapi ini serangan yang bagus banget dari Anarchy Hoshi. Mumpung Fluffy udah tumbang, Godiva juga udah hilang. Waduh, ini sekarang udah berbalik unggul kembali dari Anarchy Hoshi yang sekarang udah bermain di area luar base dari Aura Fire. Bakal coba untuk dikandangin, tapi satu inner turret di top lane masih menjadi PR terlebih dahulu untuk Anarchy. Hai, barirnya dikeluarkan. Yuk, portal dulu. Kalau ada booster boleh lewat, kalau belum jangan dulu. Jangan, benar. Kalau ada tiket boleh masuk, kalau enggak nobar di luar. Oke, seperti itu. Banyak booth yang bisa kalian mainin di situ ya. Activity ya banyak, Betul. kegiatannya banyak. Mau Betul. jajan, merchandise juga banyak. Ya kan Om? Ya? Mau mabar juga bisa. Mau mabar juga bisa. Wah, Gitu. seru banget ya. Seru banget. Seru banget kayak Anarchy Hoshi yang berhadapan dengan Aura nih. Sekarang match seru banget, sekarang udah menuju ke menit 21. Tidak berasa ya. Tidak berasa. Game pertama 21 menit yuk, 30 menit juga nggak masalah kita. Gak masalah. Tapi sekarang dari kedua tim masih menunggu momentum. Dan Weh. ini dia momentum yang hampir diciptakan. Waduh, Bennett-nya kena semua loh, itu ada di biru lagi dikeluarkan. Vidya berhasil dihancurkan walaupun kali ini ada time journey pula yang sudah di pop up oleh Godiva. Wow. Itu momentumnya. Karena ada wall charge, ada fataling. 2 hero momentum. Siapa duluan? Ini efek kejutnya banyak banget ya. Banyak Tadi banget. Aura, ini barusan Aura yang kita lihat. Tadi Anarchy Hoshi yang barusan memberikan. Sekarang Fluffy dan juga Fanny saling bertemu di area top lane. Bisakah salah satu dari mereka ditumbangkan? Namun Albert pergi lagi dengan penggunaan kabel yang begitu baik. Ini bukan Fanny wireless ya? Bukan ya, bukan. Wireless. Bukan Fanny Bluetooth ya? Bukan. Fanny darat ya, les kabel ya. Oke deh kalau begitu. Untuk sekarang coba lihat Godiva. Godivanya terlalu jauh kah? Karena sedikit lagi yang bisa tapi dirinya masih bisa diselamatkan. Belum lagi dengan ada 5 dikeluarkan begitu saja. Tapi R7 berhasil menghancurkan pula karena Pesagernya didorong dan digagalkan, ditutup warungnya. Yes, dan Aura Fire. Walaupun 2 player tadi hampir tumbang dengan 1 tetes darah Wah. terakhir. Mereka masih bisa mundur dengan selamat. Dan disengage aja kepada Lord yang keempat. Di mana adalah Lord Evolve. Ini bakal menjadi mahal banget untuk kedua tim. Karena mengingat, lihat dari Aura Fire tersisa 3 base turret aja. Dan dari Anarchy Hoshi, base turret dari top lane dan mid udah gak ada. Ini apa dari tadi Om? Ini mereka bakal main tarik ulur dulu siapa yang lebih cepat untuk melakukan zoning out ya ke Yep. lawan-lawannya. Tapi orang Fire reward Buset. yang terlalu cepat sekarang bisa dibalikin loh habis ini sama Anarchy Hoshi. Iya loh, ini masalah di luar mereka kecepatan. Mereka mencoba untuk mengusir. Walaupun Nah, ini dua kotak apakah ini akan menjadi sebuah pancingan? Karena sekarang mereka dibalaskan Terusin dengan nih. Federer Strike. Belum lagi Fanny-nya udah siap untuk take off. Siap untuk langsung melakukan sebuah aksi pencurian terhadap lot tersebut. Siapa yang akan mendapatkan lot kali ini? Karena Fluffy-nya tadi ditambahkan pula. Tapi hanya berhasil mendapatkan lot tersebut. Fredrin-nya dihancurkan. Albert yang bersiap untuk langsung maju. Tapi Fataling mendapatkan pula Karahai. Hanya saja Finn yang kali ini dengan perfect play mencoba untuk kabur. Tapi ditutup jalannya. Ditutup jalannya. Ditutup jalannya.
saja. Fit gak boleh pulang. Finn gak boleh pulang berkali-kali, selalu ditutup di saat perfect match gak ada. Jadi gak ada satu skill lagi untuk bisa ngedodge ke arah tembok tersebut. Dan kali ini Hai menjadi garda terdepan untuk Aura Fire. Bukan hal yang baik. Ada Kaproti Hai. didapatkan tapi Hai melepaskan immortality-nya tapi ditarik lagi dengan time journey. Albert down. Dan membuat sekarang dari Anarchy Hoshi harus defend dengan 2 playernya saja. Oke, Skylar mencoba untuk bisa mempertahankan tapi Tamjoni dikeluarkan pula dan mereka berfokus untuk di game yang pertama. Aura Fire, game yang pertama. What a game, bro. Jual beli serangan. Menahan demi